Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani bil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Remaja, putra dan putri yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa diadakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 34 baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Selain daripada itu, di dalam Al-Qur'an banyak kita dapati perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh supaya manusia menyembahnya. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Quran surah Al-An'am ayat 102. Artinya yang demikian itu Allah Tuhan kamu, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Oleh karena itu sembahlah Dia, dan Ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa tugas mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduh." Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Artinya, dan tidak kami utus sebelummu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Aku. Oleh Quran surah An-Nahl ayat 36. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul dengan perintahan, hendaklah kamu sembah Allah dan jauhkan tagut. Tagut itu artinya segala yang disembah selain dari Allah. Ada juga yang artikan berhala, setan, dan tukang tenung. Remaja sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Adabul Insan fil Islam, yang pada malam hari ini muallif atau pengarang dari kitab ini mengambil beberapa dalil dari kitab Al-Quran yang di dalamnya berisi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika manusia telah diciptakan oleh Allah, terlahir ke alam dunia, maka hendaknya dia mengenal yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia kenal, setelah dia tahu, maka perhatikanlah
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintah Allah yang paling penting adalah yang diwajibkan kepada manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an yang ada di dalam kitab ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Maksudnya, kenali Allah dulu dengan sebenar-benarnya mengenal Allah. Siapa Allah? Dia adalah Tuhan kamu sekalian, karena dialah yang telah menciptakan kamu. La ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu. Ini namanya orang yang kenal Allah. Tertanam di dalam hati dan pikirannya bahwa benar tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ada orang yang mengaku mengenal Allah, namun meyakini ada sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Siapa itu Allah? Khaliqu kulli syai'. Allah adalah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, termasuk kita. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini Allah. Maka kalimat yang dipakai kulli syai', perkara yang kecil ataupun yang besar, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Dan ingat, Allah menciptakan sesuatu ada maksud dan tujuannya. Jangan dianggap sesuatu yang kecil yang diciptakan Allah nggak ada manfaatnya. Contoh, nyamuk. Kenal yang namanya nyamuk? Kenal. Kecil apa gede? Nyamuk kecil. Tapi kalau gigit badan kita, ribut kita. Kenapa? Lalu apa tujuan nyamuk diciptakan? Salah satu tujuannya, Allah ingin membuktikan kesombongan dari manusia yang menganggap dirinya begitu hebat. Ternyata ketika dia digigit nyamuk, ribut. Dia cari solusi berbagai macam penangkal nyamuk yang kita kenal dengan nama obat nyamuk. Laku nggak obat nyamuk? Oh, gara-gara siapa? nyamuk. Dan contoh yang paling besar lagi, lihat cerita Namrud. Namrud nih 400 tahun jadi raja nggak turun-turun. Saking hebatnya dia jadi raja, dia ngomong, udah gak ada Tuhan yang lain selain gua.
Orang kan begitu. Kalau adanya di atas terus nggak pernah turun, sombong. Allah ingin buktikan kesombongan Namrud bukan apa-apa. Tiba-tiba Allah jadikan nyamuk masuk ke lubang hidung Namrud. Tuh hidung yang dimasuki nyamuk, nyamuknya nggak mati. Terus masuk ke otak Namrud. Berhari-hari Namrud mengalami sakit kepala yang ujung-ujungnya mati. Orang yang mengaku Tuhan, hebat, raja, penguasa, mati gara-gara Nyamuk. Orang sekarang ada nggak yang mati gara-gara nyamuk? Banyak. Tuh yang sakit malaria, emang gara-gara apa? Nyamuk. Artinya apa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sekecil apapun yang diciptakan Allah ada maksud dan tujuannya. Maka fa'buduh, sembah Allah. Jangan lupa dengan perintahnya. Kalau Allah memang memerintahkan sembah Allah, sembah. Dan cara menyembah Allah jangan coba main-main. Ini orang yang nyembah Allah main-main, contohnya sholat, zuhur dikerjain, asar lewat, maghrib dapat, isya, subuh. Ini orang yang main-main menyembah. Hati-hati. Ada lagi yang sholat rajin, tapi nggak tahu adabnya, etikanya dalam sholat. Ada nih yang sholat modelnya begini. Mulai sholat berjamaah, dia takbir Allahu Akbar. Temannya ngajakin ngomong, ntar gimana? Ntar gampang dah. Dia takbir lagi, Allah. Ngelihat temannya bercanda, dia ngikut aja lagi. Nih yang model begini, untung malaikat kagak lewat. Kalau malaikat lewat digaplok. Kenapa? Dia menyembah Allah dengan main-main, gak mikir. Kalau sudah bertakbir, yang namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama haram semuanya yang lain. Ngomong haram, batal sholatnya. Bercanda haram, batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Emang Allah gak gede? Emang Allah gak marah? Ini sama orang yang begini nih, lebih baik jangan menyembah Allah. Kenapa? Dia main-main ketika beribadah kepada Allah. Maka kalimat fa'buduh adalah fi'il amr sebagai bentuk jawab. Maka harus benar-benar menyembah Allah, jangan coba main-main. Makanya besok kalau ada di antara kalian yang sholatnya kayak begini, jewer kupingnya. Kenapa? Kalau sudah takbiratul ihram, jangan coba-coba bercanda, apalagi ngomong. Allah benci dengan orang yang kayak begini. Jelas. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah atas tiap-tiap sesuatu yang maha mengetahui. Jangan coba-coba menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah bilang, siapa saja orangnya yang berani menipu Allah, tipu daya Allah jauh lebih besar. Kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk menipu Allah,
tapi Allah lah tukang tipu yang paling baik. Tukang tipu yang paling hebat. Manusia menipunya gak seberapa. Contoh, lagi sholat, bacaannya kagak lengkap, dikurang-kurangin. Itu namanya orang yang mencuri, menipu Allah dalam sholat. Mau lo gak tahu? Tahu. Gerakannya pas begitu lagi sujud, temennya gak tahu, orang lain boleh gak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan tidak ada pencuri yang paling dibenci Allah kecuali orang yang berani mencuri dalam sholat. Contoh, sholat isya 4 rakaat, dia kerjain cuma 2 rakaat. Emang Allah nggak tahu? Tahu. Yang 2 rakaat dikorupsi. Yang penting kan sholat 2 rakaat juga. Hati-hati. Ini Allah paling benci. Baca Fatihah cuma setengah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Diam aja udah. Enggak diterusin. Ini namanya si Paul. Salatnya enggak sah dan dia termasuk menipu Allah. Gerakannya enggak disempurnain, sama. Allah Maha mengetahui. Maka ketika menyembah Allah, sembahlah Allah dengan benar, sempurnakan dengan baik. Ada lagi imamnya baru assalamualaikum, lah dia udah berdiri. Ada yang begitu? Banyak. Besok-besok yang berdiri begitu dudukin lagi, tarik tangannya, suruh duduk. Kenapa? Sholatnya tidak sempurna. Ulang lagi sholat. Ini yang harus menjadi bahan perhatian ketika menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan menyembah, enggak pernah main-main. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah pun kembali berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Dan tiadalah kami mengutus, kata Allah, sebelum engkau Muhammad, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali diwahyukan kepada nabi itu, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman Nabi Adam sampai hingga zaman Nabi Muhammad, perintah yang dibawa cuman ini. Manusia dikasih tahu, termasuk kita, bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada manusianya yang berani berkata ada Tuhan selain Allah, kalau dia seorang muslim, murtad namanya, keluar dari Islam. Kalau dia bukan muslim, nggak ngapa-ngapa, karena dia yakin dia tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau seorang muslim, keluar, lepas imannya, murtad namanya. Oleh karena itu Pak Budun, kata Allah, maka sembahlah aku, jangan sekali-kali berani untuk tidak menyembah Allah Subhanahu ta'ala. Nih yang diperintahkan Allah sama. Nabi Rasul diutus, perintahnya sama, untuk menyembah Allah. Kalau tanpa Nabi, tanpa Rasul, kita ini gak bakalan tahu siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, dan bagaimana caranya menyembah Allah. Ada yang tahu? Gak ada, kecuali diberitahu oleh para nabi dan para rasul. Maka ketika sudah diberitahu, perhatikan dengan baik, kerjakan dengan baik, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan para rasul dan para
Nabi kita Nabi Muhammad, lihat bagaimana Rasul menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sholatnya tenang. Ketika berdiri Nabi nggak ayug-ayugan. Di kadang-kadang ada yang sholatnya udah kayak pohonan ditiup angin, maju mundur, goyang sono goyang sini. Emang Nabi ngajarin begitu berdiri? Ketika sholat begitu, wahai umatku, ketika sholat kau berdiri ayub-ayuban, kan kagak. Nabi mengajarkan berdiri yang lurus tegak. Kadang-kadang ada baru berdiri songkok dibenerin, kancing baju dikancingin, kain sarung dikeatasin. Ada yang model begini? Emang lu pada? Ada yang giliran sujud sengaja rambutnya yang depan dipanjangin. Giliran sujud udah jatuh rambut, baru dikibasin. Terus sujud. Nabi kagak pernah ngajarin begitu. Pas mau sujud kibasin rambut, kagak. Ada yang songkonya mancul ke depan lagi sujud, buka supaya jidatnya kelihatan. Perhatiin dengan baik caranya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu juga sama, yang bener. Wudunya nggak bener, sholatnya nggak sah. Jangan coba-coba. Wudu semau-maunya, sholatnya nggak diterima. Karena berangkat dari wudu, sholat baru punya nilai. Wudunya bagus, sholatnya main-main, dan nggak usah sholat. Kenapa? Karena sholat yang demikian ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi mengajarkan yang baik sesuai dengan perintah Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku melakukan sholat. Nabi sholatnya rapi, umatnya sholatnya rada-rada beden. Nih, selanjutnya di dalam ayat lain Allah pun mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, termasuk kita. Umat terakhir ini ada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling terakhir, namun Nabi yang membawa kesempurnaan. Dan ingat, nanti umat yang terakhir ini, andaikan masuk surganya duluan. Andaikan masuk nerakanya juga duluan. Lalu siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah nama-nama yang berbau Islam. Yang pertama dipanggil tuh, contoh namanya Abdurrahman, dipanggil duluan, Abdurrahman duluan. Tapi yang namanya nggak berbau Islam, ya, ada yang namanya Budi belakangan tuh. Yang namanya Pengki belakangan. Yang namanya Ronaldo belakangan. Oh, ada lagi namanya Soeharto belakangan. Makanya kalau yang namanya berbau Islam, nama-nama seorang muslim itu yang dipanggil paling dulu. Asik dong nih yang namanya luar muslim belakangan. Lah kalau masuk surga belakangan. Maka beruntung orang yang namanya adalah nama dari seorang muslim. Masuk surganya duluan, dipanggilnya juga duluan. Makanya nih kalau yang punya nama gak berbau Islam, contoh kayak Pak Harto dulu namanya Soeharto, pulang haji ditambahin
sama seorang syekh di Mekah, Muhammad Suhar. Oh. Supaya apa? Ada nama seorang muslim. Di sini ada yang namanya Ronaldo. Ada. Tambahin besok Paul. Tambahin besok Abdul Ronaldo. Abdul Ronaldo. Kagak nyambung Ustaz, lah salah sendiri, ngapa bikin nama kagak nyambung? Ya. Maka kalau membuat nama jangan ikut-ikutan. Orang sekarang kadang-kadang begitu, bikin nama anak ngerti kagak artinya, cuma sekedar ikut-ikutan. Habis Ustaz kalau namanya Abdurrahman kampungan, kata lo karena kagak ngerti. Coba kalau ngerti, Abdurrahman artinya apa? Hamba yang penyayang atau hamba yang disayangi. Cakep artinya. Karena dia nggak ngerti, diganti namanya Pengki Sahilatua. Dia kagak tahu Pengki, pas begitu dibaca pakai Pengki jadinya. Nah makanya tolong ini kalian perhatikan bahwasanya seorang Rasul yang diutus Allah pada tiap-tiap umat membawa risalah, membawa ajaran. Apa ajarannya? Ani'budullah, sembah oleh kamu sekalian Allah. Itu nomor 1. Nih kalian, kalau ada orang sembahyang rajin, maksiatnya juga getol, masih mending. Kenapa? Masih mau menyembah Allah. Walaupun nanti di sono kalau masuk surga digodong dulu di neraka. Kadang-kadang ada orang sekarang yang ngomongnya begitu. Saya makan ibadah rajin, maksiat juga getol, nggak ngapa-ngapa dah. Daripada kan? Cuman siap-siap aja di sono digebugin dulu. Yang paling cakep, dia beribadah kepada Allah dengan baik. Wajtanibut tagut, dan dia jauhi segala macam maksiat. Dia berusaha menjauhkan maksiat, nggak dia kerjakan. Apa maksiat yang paling besar? Berani menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, mau bentuknya patung, mau bentuknya pohon, mau bentuknya gunung, lautan dan lain sebagainya. Kalau dia lebih takut kepada selain Allah, maka dialah orang yang meyakini ada kekuatan melebihi Allah. Dulu banyak orang tuh kalau lewat kuburan lari. Sekarang enggak lari, becir doang. Kan beda lari sama becir. Kalau lari bisa pelan, bisa kan? Kalau becir, kencang banget udah. Artinya apa? Dia takut sama kubur. Padahal belum pernah ada cerita orang diuber-uber kuburan. Ada nggak cerita begitu? Nggak ada komiknya. Orang diuber-uber kuburan, nggak ada. Ada lagi yang kalau lewat menurut cerita di tempat angker, pas mau lewat pakai ngomong, isi yang punya tempat jangan pakai marah ya. Yang punya tempat siapa? Yang punya adalah Allah. Yang maha memiliki. Lah mau permisi sama siapa? Sama setan Ustaz, sama jin yang ada di situ. Muliaan mana jin sama manusia? Ya. Muliaan mana? Manusia. Yakin? Benar? Dalilnya mana? Timbang yakin doang, pas lewat di tempat angker aja lari. Allah bilang dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsanit. Udah sempurna banget manusia diciptakan Allah. Jangan takut. Maka disinilah yang harus diketahui. Jauhi segala macam
kemusyrikan, kesirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya keyakinan ada yang melebihi kekuatan dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kalian sering baca la haula wala quwata illa billah. Bacaannya apal, prakteknya kagak. Yang penting itu prakteknya. Pas baca kalimat la haula wala quwata illa billah, yakin tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Bisa. Dan cara meyakininya cuma satu, dengan menyembah Allah. Sembah dengan sebaik-baiknya. Kalau yang menyembahnya kadang-kadang, wajar jika memiliki sifat takut. Masih banyak yang begitu. Sholat lewat di kuburan kabur. Sholat lewat di tempat sepi becir. Ada? Nah, emang ini dianya semuanya. Artinya apa? Menyembah Allahnya belum sembah Allah dengan benar. Tiap bacaan, tiap gerakan itu mengajarkan kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak yang begitu, badan gede, lewat tempat sepi takut. Ada. Ya, coba sholatnya yang benar, cara menyembahnya Allah yang benar, insya Allah akan berikan kekuatan. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga dapat menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Paling inti, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ingin dikatakan sebagai manusia yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Mari kita takhtimkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa أولادنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وشكرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
alaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.